video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ini. Saya harap kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai teknologi katup variabel atau variabel valve. Saya harap dengan video ini kita bisa lebih memahami mengenai teknologi katup variabel atau variabel valve. Seiring berkembangnya teknologi mekanisme katup, hampir semua kendaraan roda 4 menerapkan teknologi katup variabel untuk meningkatkan efisiensi, tenaga, dan torsi mesin. Mekanisme katup merupakan sistem pernafasan dalam sebuah mesin. Besar bukaan katup dikontrol oleh bentuk dari tonjolan pada noken as. Untuk mengoptimalkan pernafasan ini, maka dibutuhkan variasi bukaan katup sesuai dengan kecepatan dan beban mesin. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme katup variabel yang dapat melayani setiap perubahan sesuai dengan kondisi mesin untuk meningkatkan efisiensi, tenaga, dan torsi mesin. Teknologi katup variabel berfungsi untuk memberikan variasi pada waktu, besaran bukaan klep, hingga lama bukaan klep sesuai dengan kebutuhan mesin. Jadi berbeda dengan mekanisme katup konvensional yang waktu dan besar bukaan katupnya selalu sama. Dengan adanya variasi ini, mesin akan memiliki efisiensi, tenaga, dan emisi yang jauh lebih baik dibandingkan dengan mekanisme katup konvensional. Pengaturan variasi pada waktu dan besar bukaan katup diatur oleh Electronic Control Unit atau ECU, disesuaikan dengan kondisi medan yang dihadapi mobil. Dengan adanya pengaturan yang bervariasi, mobil seolah memiliki karakter yang berbeda. Bisa efisien dan kalem, tetapi juga bisa agresif, mengeluarkan tenaga yang besar jika dibutuhkan. Pertama, kita akan bahas mengenai mekanisme katup VVTI milik Toyota. VVTI merupakan singkatan dari Variable Valve Timing Intelligence. Dari namanya ini, kita bisa mengetahui bahwa mekanisme katup VVTI ini dapat mengatur waktu bukaan katup yang bervariasi tergantung dari kondisi mesin. Jadi, mekanisme katup VVTI memiliki variasi bukaan katup, sehingga katup bisa dibuka lebih awal atau bisa dimundurkan, tergantung dari kebutuhan mesin. VVTI ini diaplikasikan hanya pada noken as katup hisap saja. Konstruksi noken as dari VVTI ini berbeda dengan noken as pada mekanisme katup konvensional. Kalau pada mekanisme katup konvensional, noken as terhubung langsung dengan gigi sprocket. Sedangkan pada noken as VVTI tidak terhubung langsung dengan gigi sprocket, melainkan terhubung melalui VVTI controller. Oleh karena itu, memungkinkan untuk menggeser waktu bukaan katup untuk dimajukan atau dimundurkan. Di dalam VVTI controller, noken as bisa digeser ke kanan dan ke kiri oleh tekanan minyak pelumas yang dikontrol oleh katup OCV. Katup OCV ini menerima perintah dari ECU berdasarkan pada sensor-sensor yang ada di dalam mesin. Saat ruang advent dialiri oli dari OCV, noken as akan bergeser dan menyebabkan katup akan terbuka lebih awal atau dimajukan. Saat ruang retrat dialiri oli dari OCV, noken as akan bergeser dan menyebabkan katup akan terbuka terlambat atau dimundurkan. Saat mesin dalam kondisi idle, katup hisap dibuka setelah titik mati atas atau dimundurkan. Dengan demikian, tidak akan terjadi overlapping pada katup hisap dan katup buang, sehingga pembakaran stabil dan bahan bakar lebih ekonomis.
Perlu diketahui, overlapping pada katup adalah kondisi di mana katup hisap dan katup buang terbuka dalam waktu yang bersamaan. Hal ini biasa terjadi pada saat akhir langkah buang dan di awal langkah hisap. Saat kendaraan dalam keadaan beban yang ringan dan sedang. Katup hisap membuka sebelum TMA atau dimajukan. Dengan demikian akan menyebabkan overlap. Saat terjadi overlap, sebagian gas sisa pembakaran akan kembali ke saluran masuk. Hal inilah yang disebut dengan internal EGR. Selain itu, overlap juga akan mengurangi pumping loss atau terbuangnya bahan bakar. Dengan demikian, konsumsi bahan bakar akan lebih efisien, mengurangi kadar NOx di dalam gas buang. Saat beban berat dan kecepatan rendah atau sedang. Waktu menutup katup hisap dimajukan, sehingga tidak ada campuran yang kembali ke saluran masuk. Hal ini akan memperbaiki efisiensi volumetrik dan menambah power mesin. Saat beban berat dan kecepatan tinggi. Waktu menutup katup hisap dimundurkan disesuaikan dengan campuran udara dan bahan bakar. Hal ini akan menambah efisiensi volumetrik dan menambah tenaga mesin. Mekanisme katup tipe VVTi ini hanya diaplikasikan pada noken S katup hisap. Namun pada perkembangannya VVTi ini juga diaplikasikan di noken S katup buang yang disebut dengan dual VVTi. Selanjutnya kita bahas mengenai mekanisme katup VTEC milik Honda. VTEC merupakan singkatan dari Variable Timing and Leaf Electronic Control. Teknologi mekanisme katup milik Honda ini tidak hanya waktu bukaan katup yang bervariasi, tetapi juga besar bukaan katup dapat diatur sesuai dengan kebutuhan mesin. Pada mekanisme katup VTEC, tiap silinder memiliki dua jenis nok yang berbeda ketinggiannya, yang bekerja bergantian sesuai dengan kondisi dan beban mesin. Mekanisme katup ini hanya diaplikasikan pada katup hisap saja. Konstruksi noken as VTEC memiliki dua buah nok pada tiap silindernya. Dua nok ini memiliki ketinggian yang berbeda. Satu nok lebih tinggi dari yang lainnya. Oleh sebab itu, besar bukaan katup dan waktu pembukaan katup akan bervariasi. Untuk mengontrol kerja dari sistem VTEC ini menggunakan sebuah solenoid valve. Solenoid valve ini menerima perintah dari ECU berdasarkan pada sensor-sensor yang ada di dalam mesin. Terdapat dua buah rocker arm yang di dalamnya terdapat sebuah pin. Pin ini berfungsi untuk menghubungkan kedua rocker arm. Saat kedua rocker arm ini terhubung, mereka akan bekerja bersama-sama. Cara kerja dari VTEC saat kecepatan rendah sampai menengah dengan beban yang ringan, kedua katup hisap membuka, tetapi dengan besar bukaan dan timing yang berbeda. Katup hisap yang satu membuka lebih besar dari katup hisap yang lainnya. Pada saat kecepatan tinggi atau beban yang berat, ECU akan memerintahkan solenoid valve untuk mengalirkan oli menuju rocker arm untuk menekan pin. Saat pin ini tertekan, akan menyebabkan kedua rocker arm terhubung. Saat kedua rocker arm ini terhubung, maka noken as dengan ukuran yang besar akan menekan kedua rocker arm, sehingga kedua katup hisap akan membuka dengan ukuran yang sama besar. Saat kedua katup hisap membuka lebih besar, campuran udara dan bahan bakar akan masuk ke dalam ruang silinder dengan jumlah yang lebih banyak, sehingga tenaga mesin akan meningkat. Pada perkembangannya, sistem VTEC ini mengalami banyak perubahan untuk meningkatkan efisiensi mesin. Di antara perubahannya ada yang diberi nama Double VTEC, E-VTEC,
3-stage VTEC, dan lain-lain. Selain VVT-i dan VTEC, masih ada banyak teknologi katup variabel, karena setiap produsen mobil memiliki nama dan mekanisme kerja yang beragam. Demikian tadi penjelasan saya mengenai teknologi katup variabel. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.